نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang telah menciptakan kita, memberikan kita hidup, kemudian tidak membiarkan kita berjalan tanpa adanya arah. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan untuk junjungan kita, panutan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan terbaik bagi kita dalam masalah iman, dalam masalah akhlak, serta dalam masalah perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat beserta salam juga Allah curahkan kepada keluarga beliau, anak istrinya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa Najia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering di dalam hidup kita mengaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak terhitung kiranya kemanapun kita pergi, ya dimanapun ada sumbangan, sering kita menemukan orang-orang yang menuliskan di sana hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena status menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang luar biasa istimewa. Bahkan status hambanya Allah Subhanahu wa taala merupakan status yang paling mulia di dalam kehidupan kita. Dengan status hambanya Allah Subhanahu wa taala inilah para nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu dipuji oleh Allah karena mereka mendapatkan gelar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung banyaknya ayat, ya, sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya, memuji orang-orang yang mendapatkan gelar hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar hamba Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keistimewaan kepada kita, untuk memberikan kedudukan yang tinggi untuk kita. Ya, jadi walaupun semua orang bisa mengaku-ngaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya tidak semua kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita dipuji oleh Allah dengan sebutan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu mereka memiliki ciri-ciri khusus. Hamba-hamba Allah yang sejati, hamba-hamba Allah yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, itu mereka memiliki ciri-ciri khas di dalam kehidupan mereka. Allah sebutkan di dalam berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an, ya, dengan tujuan Allah sebutkan ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita berupaya meneladani sifat-sifat tersebut, agar kita berupaya berusaha semaksimal mungkin
agar kita mendapatkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Agar kita bisa mengamalkan isi kandungan ayat tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat tersebut yang insya Allah akan menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan, dimulai dari ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ada 8 sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hambanya Allah yang maha pengasih. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah ibadur rahman itu setidaknya memiliki 8 sifat di dalam kehidupan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang, hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di permukaan bumi ini, mereka berjalan dengan rendah hati. Mereka berjalan dengan tawadu, tidak meninggi, tidak melihat ke atas, tetapi mereka lebih rendah hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil-dalil bahwasanya ibadur rahman, 8 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ar-Rahman dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa melakukan ibadah-ibadah yang berkualitas. Kemudian di setiap ayatnya, di setiap sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selalu Allah mulai dengan mengatakan alladzina. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang akan mereka dapatkan, apa yang sudah Allah siapkan untuk mereka berupa pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita sebagai seorang yang ingin berbahagia baik di dunia maupun di akhirat, sudah seharusnya kita berupaya untuk bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita mengetahui, dan tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga mengamalkan isi kandungan dari ayat yang akan disebutkan, yang akan kita bacakan, yang akan kita bahas nantinya. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita juga diharapkan bisa mengimplementasikannya. Bisa kita hendaknya nanti mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam perwujudan yang paling sempurna. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, mustahil kita akan bisa sampai pada apa yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang yang baik, tapi kita tidak tahu seperti apa yang baik yang diinginkan oleh Allah. Kita ingin menjadi sebagai hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak tahu orang seperti apa yang diakui dan akan menjadi orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita bisa akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada sifat yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 63, bahwasanya sifat yang pertama yang dimiliki oleh hamba Allah yang sejati adalah as-sakinatu wal waqaru wat tawadu'u lillahi wal ibadih. Ciri yang pertama
sifat yang pertama hamba Allah ibadur rahman adalah orangnya senantiasa tenang di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang senantiasa menunjukkan sikap berwibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala serta tawadu kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih yang sesungguhnya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang mereka itu berjalan di atas permukaan bumi ini dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian ketika mereka berjumpa dengan orang-orang jahil, ketika mereka dibercandai oleh orang-orang yang jahil, dijahili oleh orang-orang yang tak berilmu atau orang-orang jahil, maka qalu salama, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ibadur Rahman tidak akan membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Ibadur Rahman tidak akan membalas buruk setiap keburukan yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Mau itu berbentuk cacian, apakah itu berbentuk keburukan dari sikap yang dilakukan oleh orang lain, ibadur Rahman tidak akan pernah membalas dengan cara yang serupa. Ya, mereka memilih tawadu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, tawadu di dalam kehidupan kita sehari-hari itu terbagi menjadi dua. Ya, tawadu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tawadu terhadap manusia. Ya, tawadu terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dibuktikan dengan tunduknya kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadunya kita terhadap manusia adalah dengan kita tidak merendahkan manusia. Kita tidak pernah merasa kita lebih hebat, kita sudah lebih dahulu hijrah, kita sudah belajar lebih lama, ada orang baru belajar. Ya, ibadur Rahman dengan ketawaduannya, mereka tidak akan pernah meremehkan manusia. Tidak akan pernah meremehkan manusia. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berjalan di atas muka bumi sekalipun, mereka akan berjalan dengan tenang. Mereka akan berjalan dengan berwibawa, tetapi mereka tidak merendahkan orang lain. Ya, maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika menjelaskan makna hauna wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan dengan rendah hati. Ya, Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memahami tafsir Al-Qur'an, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya berikan ilmu kepada anak ini tentang takwilnya Al-Qur'an. Beliau menjelaskan makna hauna di sini adalah mereka berjalan di atas muka bumi dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mereka senantiasa menjaga kehormatan mereka dan mereka tawadu di dalam perjalanan mereka. Ya, hidup di permukaan bumi selalu dalam ketaatan, tidak pernah keluar dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mereka senantiasa menjaga kehormatan diri mereka dan mereka senantiasa tawadu dalam kehidupan mereka. Ya, maka di antara bentuk nyata ketawaduan seseorang adalah, ya, di ayat berikutnya kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara bentuk tawadu dalam sikap kita sehari-hari adalah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang jahil, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak ada faidahnya ketika kita berbicara dengan mereka,
qalu salama. Ya, ibadur rahman, hamba Allah yang sejati, mereka akan keluarkan dari lisan mereka perkataan-perkataan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang selamat. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah, perintah Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan ketika kalian berucap, ucapkanlah kalimat yang baik, ucapkanlah kalimat-kalimat yang tepat. Orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, mereka anti dengan kata-kata syadida, kata-kata yang keras tak ada keluar dari lisan mereka. Tetapi mereka terbiasa dengan qaulan sadida, perkataan yang tepat. Mereka pandai, tahu mereka kapan harus menjawab obrolan orang, kapan ketika obrolan itu sudah melebar, tidak ada lagi faidahnya, mereka akan tinggalkan. Mereka tahu selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang, bentuk bagusnya Islam seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam kehidupannya. Ya, maka makna dari ayat ini adalah ibadur rahman yang sejati, mereka akan selalu menyahut, akan menjawab perkataan orang-orang jahil kalau memang itu memberikan manfaat. Dan itu pun yang diajarkan di dalam agama kita, fadzakir in nafa'atiz dzikra, berikan peringatan. Silahkan kalau kita ingin berbicara dengan orang jahil, kalau itu bisa memberikan manfaat untuk mereka. Tapi kalau kita tahu berbicara dengan mereka selalu saja mereka mencari pembenaran, kalau mereka menang, mereka umbar kemana-mana, si anu itu tidak tentu cialah saya, macam-macamnya. Kalau mereka kalah, mereka tidak mau kembali, maka ibadur rahman tidak akan mau melayani orang-orang seperti itu. Banyak benar ilmu gitu. Orang-orang seperti ini tidak layak untuk kita ajak berdiskusi karena tidak ada faidahnya sama sekali. Habis waktu kita. Kalau kalah kita diremehkan, kalau menang mereka tetap tidak mau untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka mereka ibadur rahman di sini dengan singkap ini, insya Allah, ya, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan selamat dalam perjalanan, baik selamat dalam masalah kaki kita ataupun dalam masalah lisan kita. Ya, insya Allah kita akan selamat. Jaga lisan kita dan jalan kaki kita, insya Allah akan selamat. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, tergelincirnya seseorang itu terbagi menjadi dua. Kata Ibnul Qayyim, walamma kanatil atharatu atharatain, atharatul rijli wa atharatul lisan, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qawlihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketergelinciran seseorang, kata Ibnu Qayyim, itu terbagi menjadi dua. Ada tergelincir langkahnya, ada kalanya tergelincir dalam lisannya, dan itu berdua qarinah, mereka saling berhubungan. Tergelincirnya kaki itu bisa menyebabkan tergelincirnya lisan kita, dan tergelincirnya lisan bisa menyebabkan tergelincirnya langkah kaki kita. Ya, kadang-kadang kita hanya bercanda dengan teman kita, akhirnya dengan candaan-candaan yang terbiasa, kaki kita ikut melangkah mengikuti orang-orang yang tidak benar. Ya, begitupun tergelinciran kaki kita bisa menyebabkan lisan kita pun terbiasa dengan obrolan-obrolan yang buruk. Kita sudah terbiasa menjaga diri kita, menjaga lisan dari ribah, menjaga dari obrolan-obrolan buruk. Ketika kaki kita tergelincir masuk ke pergaulan orang-orang yang tidak benar, lisan kita pun akan tergelincir. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ibadur rahman adalah mereka yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka selamat dari langkah kakinya, mereka tawadhu dalam masalah langkahnya, kemudian mereka juga menjaga lisannya. Wa idza khatabahumul jahilun
qalu salama. Jaga langkah kaki kita, jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, jangan sampai melangkah tidak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak buruk. Ya. Maka di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seseorang, ya, makna salama membalas baik, ucapan-ucapan orang-orang jahil, perbuatan-perbuatan orang jahil hendaklah selalu kita balas dengan baik. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendak pernah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala al-hasanah walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidak pernah sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idfa' billati hiya ahsan. Hendaklah kalian senantiasa membalas orang lain dengan cara yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ini mungkin tidak asing, kita harus balas dengan cara yang lebih baik lagi. Dan Nabi SAW contohkan hal tersebut. Bahkan dalam masalah salam saja, kalau ada orang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kalau bisa kita balasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini pahalanya assalamualaikum 1 sampai warahmatullahi 2 wabarakatuh 3. Nabi SAW suruh kita untuk membalas dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, minimal balas dengan yang serupa. Dan dalam keburukan pun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah seseorang itu, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia berbuat buruk kepada kita, jangan balas keburukannya dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan, karena efeknya akan kembali kepada diri kita lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya kalau kita berbuat baik selalu, bahkan kepada orang-orang buruk? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang mana kalau kamu senantiasa balas keburukan orang dengan kebaikan, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalaulah seandainya ada permusuhan di antaramu dengan seseorang, dengan sikap baikmu tadi, dengan sikap baikmu tadi kepada mereka, ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi itu membuat mereka akan menjadi teman yang setia. Dan itu nyata, Pak Ibu. Ketika seseorang memusuhi kita, ketika seseorang selalu berbuat buruk kepada kita, dan kita selalu balas dengan kebaikan, lama-kelamaan dia akan segan dengan sendirinya. Dia akan sungkan dengan kita dengan sendirinya. Dia selalu berbuat buruk, kita selalu balas dengan kebaikan. Besok-besok dia segan berbuat kebaikan, lama-kelamaan dia akan balas kebaikan kita dengan kebaikan yang lainnya. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ya, berbicara mudah, Pak. Mudah sekali kita katakan, udah sabar ajalah, ndak usah dibaleh keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau ada orang lain berbuat buruk kepada kita, kita balas saja dengan cara yang lebih baik. Bicaranya mudah, Pak. Prakteknya sangat berat sekali, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Dan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, kata Allah, kecuali oleh orang-orang yang sabar saja. Ya, yang bisa melakukan ini hanya orang-orang sabar saja. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak akan ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang mendapatkan, ya, anugerah yang besar, kecuali orang-orang yang akan mendapatkan anugerah keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Tetapi Allah Maha tahu yang bisa melakukan ini tidak semua orang. Ya, maka mari kita berupaya untuk mendapatkan sifat yang pertama ini. Ya, mari kita berupaya untuk melakukan sifat yang pertama ini. Senantiasa kita tawadu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu terhadap sesama
makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jaga senantiasa lisan kita. Ketika kita mendapatkan keburukan dari orang lain, mendapatkan permusuhan dari orang lain, maka hendaklah kita berupaya untuk membalas dengan cara yang lebih baik. Ya, memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang seperti ini, dengan senantiasa menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi yang senantiasa meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati rumahnya, dilempari dengan kotoran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati rumahnya, tidak mendapati orang tersebut melemparnya. Tumben-tumbenan orang ini tidak melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi rumahnya. Bayangkan, bahkan orang Yahudi tersebut merasakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu rumahnya dan dia melihat, ya, di fikiran Yahudi tersebut tidak ada tak lain tak bukan pasti Nabi akan membalasnya, pasti Nabi akan mencemoohnya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguk orang tersebut, dan itu yang akhirnya membuat hatinya luluh terhadap agama Islam. Dan begitu pun kita di dalam kehidupan kita, ketika banyak di lingkungan kita belum paham masyarakatnya, banyak sinis-sinisnya terhadap kita, ketika kita menunjukkan akhlak, ya, interaksi yang baik kepada mereka, maka inilah yang akan membuat mereka tertarik dengan jalan dakwah ini. Ini yang akan membuat mereka bertanya-tanya, Masya Allah, akhlak orang-orang yang mengaji di sana, ya, sangat baik sekali. Bukan sebaliknya, kita yang menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian, ya, hendaklah kita senantiasa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita memiliki akhlak yang indah tersebut. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kita memohon kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Mulai dari doa ketika kita bercermin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaanku, sebagaimana Engkau baguskan tampangku, fa ahsin khuluqi, dan Allah, perbaiki jugalah akhlakku agar aku bisa, ya, menjadi orang-orang yang berakhlak baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian di dalam doa istiftahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga contohkan di antara doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malamnya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Nabi saja selalu berdoa agar diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, li ahsanil akhlaq, agar aku bisa memiliki akhlak yang baik, ya, yang mana tidak ada la yahdi li ahsaniha illa ant, yang mana tidak akan ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dariku akhlak buruk, karena tidak ada yang bisa menghilangkan akhlak buruk dari diriku illa ant, kecuali Engkau, ya Rabb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun, ya, doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi, doa ketika kita keluar rumah contohnya, ya, mungkin masih jarang kita membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au azilla, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi orang-orang yang tersesat, jangan sampai aku menjadi orang-orang yang disesat, au azlima au uzlam, atau aku menzalimi orang lain. Jangan sampai aku keluar dari rumahku, ya Allah, lalu di luar nanti aku menzalimi orang lain, au uzlam, atau aku yang menzalimi orang lain, ya Allah. Jangan sampai saya menzalimi orang lain, jangan sampai saya dizalimi oleh orang lain. Ya, kita kadang berlindungnya hanya jangan sampai saya
dizolimi, tapi kadang kita lupa terhadap buruknya sifat kita. Buruknya sifat kita. Ya Allah, jangan sampai saya dizolimi, jangan sampai saya disakiti. Tapi kita lupa berdoa, ya Allah, jangan juga sampai saya menzolimi dan menyakiti orang lain. Kemudian doa Nabi SAW, au ajhala au yujhalu alayya, ya jangan sampai ya Allah aku ya bersikap usil, ya bersikap jahil terhadap orang lain, dan jangan sampai juga ada orang lain bersikap jahil kepadaku. Ya, maka ini adalah sifat ibadur rahman yang pertama, sifat hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, maka berupayalah kita senantiasa ya untuk menerapkan hal tersebut, berjalan dengan tawadu dan menjaga lisan kita, membalas setiap keburukan orang lain dengan hal-hal yang lebih baik. Nah, kemudian as-sifatu tsaniyah, sifat kedua yang dimiliki oleh ibadur rahman adalah muhafazatuhum 'alas shalah la siyama qiyamul lail. Ibadur rahman, hamba Allah yang diakui sebagai hamba oleh Allah, sifat mereka yang kedua adalah mereka senantiasa menjaga solat mereka. Menjaga solat mereka, terutama solat mereka di malam hari. Ya, solat wajib mereka jaga. Kemudian mereka pun berupaya untuk ya membantunya dengan bangun di tengah malam untuk melakukan solat malam. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati adalah walladzina yabituna lirabbihim, yaitu orang-orang yang mereka menghabiskan waktu malam mereka, yang menghabiskan waktu-waktu malam mereka mabit. Ya, sudah ma'ruf di antara kita kalimat mabit. Mereka habiskan waktu-waktu malam mereka li rabbihim sujjadan wa qiyama, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sujud dan berdiri. Banyak sujud dan banyak berdiri. Ya, banyak solat malamnya. Ini adalah sifat hamba Allah yang kedua. Ya, wa min sifati ibadir rahman adh-dhahirah muhafazatuhum ala ada'is salah allati a'zamul a'malil badaniyah fardan wa naflan. Di antara sifat ibadur rahman adalah mereka tampak rutin yang mengerjakan solat mereka, berupaya untuk menjaga solat mereka sebaik-baiknya, baik itu solat wajib maupun solat sunnah mereka. Solat wajib jelas, orang-orang yang lalai dari solatnya bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan di dalam Al-Qur'an, dengan neraka wailul lil musallin. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang tidak solat yang diancam. Orang yang diancam oleh Allah adalah orang yang melakukan salat, bukan orang yang tidak solat. Ya, yang solat saja diancam oleh Allah, bagaimana dengan orang yang tidak solat? Jangan sampai salah paham pula. Ya, sebagian pemuda yang dengan jiwa mereka hobi bermain-main, senangnya masih bercanda gurau ketika mendengar ayat wailul lil musallin, dengan entengnya mereka istihza terhadap agama ini, doa salat. Kan dalam Al-Qur'an wailul lil musallin, celakalah untuk orang-orang yang salat. Cak jangan salat lagi katanya. Yang salat saja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sampai diancam? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Lai salat tapi tunggu waktu habis dulu. Azan orang sabanta lailah. Tunggu agak 15 minit lagi. Tunggu selesai permainan cik lagi. Tunggu dan tunggu. Ya, mereka yang lalai, mereka yang lupa dengan waktu solat mereka. Ini saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang justru tidak melakukan solat itu sendiri. Ya, kemudian wa min sifat ibadur rahman adh-dhahirah muhafazatuhum ala ada'is salah allati hiya a'zamul a'mal al-badaniyah. Yang mana solat ini hendaklah kita ketahui merupakan ya amalan yang paling agung, ya amalan fisik yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama solat malam ini.
Ya, terutama solat malam. Selain solat wajib, ya terutama solat malam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat di waktu fi jawfil lail, ya solat sunnah pada tengah malam hari. Ya, solat sunnah di malam hari. Dan kita juga hendaknya selalu tahu, ya sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib baru yang sunnah. Jangan sampai pula kita dengan semangatnya solat malam, ya Ustaz, ibadur rahman ciri-cirinya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka adalah yang senantiasa menghabiskan waktu malamnya untuk solat malam. Kemudian semangat kita solat malam berjam-jam, mengaji tengah malam. Kemudian dekat waktu subuh lalu, kemudian tajago nantilah lewat waktu subuh. Hati-hati juga. Ya, hati-hati. Kita tahu, kita bisa menakar diri kita. Kita tahu berapa kapasitas kesanggupan kita. Jangan sampai pula berlebihan, kemudian akhirnya nanti kita melalaikan yang wajib. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Di antara langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan seseorang adalah syaitan akan berupaya, ya, mengajak kita untuk melakukan amalan-amalan yang mafdul dan meninggalkan amalan-amalan yang afdol. Ya, solat malam bagus, masya Allah. Tetapi jangan sampai melalaikan kita dari solat wajib kita. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah wa manhatun anil ithim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Ya, hendaklah kalian merutinkan solat malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena solat malam tersebut merupakan da'bus salihin, tradisinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari zaman dahulu itu mereka terbiasa menghidupkan waktu malamnya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah kalau kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih memiliki kebutuhan, kalau kita masih, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat-hajat kita sehari-hari, maka hendaklah kita merutinkan, melazimkan kepada diri kita untuk melakukan solat malam. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun anil ithmi. Kemudian solat malam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan cara untuk mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya, jangan pertanyakan ayat Al-Quran ketika kita dengar innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah kalian dari perbuatan buruk dan keji. Kemudian kita pertanyakan, si fulan lai rajin solat, Ustaz. Ya, si fulan lai rajin solat, tapi kenapa dia tidak dicegah dari perbuatan buruk? Kenapa masih banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan? Bisa jadi memang solatnya kita tidak menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat kita hanya sekedar terpaksa, hanya sekedar kawan-kawan sama-sama hijrah, kau lah tahu awak lah hijrah. Kau waktu baru tadi maghrib, kau lah ke masuk lah waktu isya. Tah biarlah, ikut lawak kamu solah, ikut lawak kamu saji. Kalau kita ikut, kalau ndak ikut, alo kece orang beko. Ya, kita bisa tanyakan, kita bisa nilai diri kita sendiri, sudahkah solat ini betul-betul kita lakukan atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita melakukan solat ini merasakannya sebagai hadiah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah solat tersebut. Ya, sebelum datang perintah solat, sebelumnya Nabi tetap beribadah solat, tapi bentuknya, ya,
surahnya, sifatnya Allah Ta'ala a'lam seperti apa. Seperti salat-salat yang diajarkan pada dalam agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW mendapatkan salat ini, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perintah salat dijemput oleh Rasul SAW itu di tahun 10 kenabian. Setelah 10 tahun beliau berdakwah dengan bersusah payah, kemudian di tahun ke-10 meninggal istrinya tercinta. Tidak lama setelah itu meninggal pamannya yang berdiri di garis terdepan yang membantu dakwahnya Nabi SAW. Ya, walaupun akhirnya pamannya tidak mau beriman, ini membuat kesedihan yang sangat dalam kepada Nabi SAW. Istrinya tercinta meninggal, pamannya yang paling depan membantunya meninggal, tapi tidak sempat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gangguan dari orang-orang Quraisy menjadi-jadi. Ya, menjadi-jadi, bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika pamannya Nabi SAW meninggal, itu gangguan yang tak pernah diberikan sebelumnya didapatkan oleh Nabi pada saat pamannya meninggal. Dengan kesedihan yang seperti itu Nabi SAW berangkat ke Taif. Berangkat ke Taif berharap di sana mendapatkan orang-orang yang mau beriman. Apa yang didapatkan? Lebih parah lagi, penduduk Taif justru menyuruh budak-budak mereka keluar, menyuruh anak-anak kecil mereka mengambil batu untuk melempari Nabi SAW. Cemoohan yang didapatkan oleh Nabi SAW. Dalam kesedihan bertambah sedih seperti ini, ya, dalam kesedihan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada Nabi berupa Isra dan Mi'raj. Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hadiah solat. Sekarang kita melaksanakan solat, apakah kita merasa solat ini sebagai hadiah ataukah merasa solat ini sebagai beban di dalam kehidupan kita? Kalau kita masih merasakannya sebagai beban, maka tidak aneh kita tidak pernah melakukan solat-solat sunnah. Tidak aneh kalau kita hanya melakukan solat-solat wajib saja. Tidak aneh kalau orang rumah kita, istri kita lah jago malam lah, puan nokok-nokok kita bang solat lah, kita ndak namua. Ndak aneh karena itu kita masih merasa solat ini adalah beban bagi kita. Mau atau tidak kita mengakui hal tersebut. Ya, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau kita ingin dekat kepada Allah dan ingin, ya, solat kita mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan dosa, maka rutinkanlah selain melakukan yang wajib, memposisikan yang wajib sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan juga yang sunnah, sunnahnya terutama solat malam. Ya, karena kita tidak tahu solat mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Hal pertama yang kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah tentang amal solat kita. Kalau solatnya bagus, maka amal-amalan yang baik lain insyaallah akan mudah hisabnya untuk kita. Akan bagus juga menyusul dengan bagusnya solat kita. Dan kalau solat kita buruk, wal iyadzu billah, akan buruk jugalah hisab-hisab amalan kita yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengasihnya, dengan maha penyayangnya, ya, kalau solat wajib kita buruk, kita tidak langsung dicap sebagai orang buruk. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada malaikat, lihat dulu solat-solat sunnahnya. Bisa jadi solat wajibnya banyak yang lalai, banyak melamunnya, banyak fikirannya ketika solat. Cibo kita caliak solat sunnahnya. Kalau layado solat sunnahnya, maka kita jadikan penumbuknya solat-solat sunnah tersebut. Tapi kalau solat wajib kita lah banyak yang cacatnya. Solat wajib wal iyadzubillah kalau sampai ada yang bolongnya, kemudian tak pula ada solat sunnahnya, ya ma'assalamah, tentu saja akan buruklah hitungan amalan-amalan kita yang lainnya. Dan pada waktu malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu terbaik kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang tidak memiliki hajat yang belum kita dapatkan. Tidak ada dari kita yang tidak memiliki sesuatu yang diinginkan tapi sampai hari ini belum juga kita berhasil menggapainya. Cita-cita yang belum tergapai juga.
Ya, apakah berupa memiliki ya harta, apakah memiliki anak-anak, keturunan dan lain sebagainya. Berbagai macam ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan waktu terbaik untuk kita meminta kepada Allah adalah di akhir malam kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya, kata Nabi, itu turun ke langit dunia, pada waktu sepertiga malam terakhir. Jadi malam kita bagi tiga, sepertiga terakhirnya Allah Subhanahu wa taala turun dengan mengatakan, man yad'uni astajib lahu. Mana hamba-hambaku yang berdoa, saya akan kabulkan doa-doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Mana hamba-hamba yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaan mereka. Faman yastaghfirni fa'aghfirulah. Dan mana hamba-hambaku yang memiliki dosa, yang ingin bertaubat, yang ingin beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Naam, karena waktu sudah masuk, kita azan. Telah masuk waktu, Pak? Naam, kita azan terlebih dahulu. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran sifat hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba sejati, sebagai hamba Allah yang sejati adalah mereka yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan salat, bermunajat, sujud, ruku dan berdiri, memperbanyak salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di waktu malamnya saja. Kita ceritakan ini adalah yang mereka waktukan di waktu malamnya, ketika semua orang sibuk dengan tidur mereka, sibuk dengan mimpi-mimpi mereka. Hamba Allah, mereka akan bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilakukannya di saat orang lain tidak melakukan. Maka kita bisa tahu bagaimana mereka melakukan yang wajib. Maka tidak akan ada pernah mereka lalai dalam melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian sifat yang ketiga, ya, sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Yang ketiga, sifat mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya, sifat berikutnya adalah khaufuhum wa ishfaquhum min 'adzabin nar. Rasa takut dan rasa khawatir yang begitu besar, takut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar keyakinan kalau ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, ya, yang mengatakan kita beribadah tidak boleh karena takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tidak boleh berharap kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita tidak ikhlas. Itu orang yang akidahnya tidak benar. Allah sebutkan ciri hamba Allah yang sejati adalah mereka yang takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang khawatir kok sampai kesalahan satu dengan satu atau dua kesalahan, khawatir ini bisa memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keyakinan yang mereka sampai mengungkapkan dengan bangga doa mereka, ya Allah, kalaulah seandainya aku beribadah kepadamu dengan mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kalau aku beribadah kepadamu, aku meninggalkan kemaksiatan hanya karena takut dari nerakamu, maka campakkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Ya, ini tentu akidah yang rusak. Akidah yang rusak. Allah menyuruh kita untuk beribadah dengan berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau mau minta kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Rasul yang menyuruh kita. Allah yang mensifati ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri hamba Allah adalah mereka
yang cinta kepada Allah, yang berharap masuk ke dalam surganya Allah dan takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Jangan sampai kita terkontaminasi pikiran kita dengan pikiran-pikiran sesat seperti ini. Tidak boleh beribadah karena berharap surga, takut neraka, tidak ada. Ini adalah keyakinan yang salah. Sifat ibadur rahman yang ketiga, kata Allah, alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ciri mereka yang ketiga adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah, rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami azab jahannam. Ya Allah, kami tidak kuat masuk neraka jahannam, tolong jauhkan jahannam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab jahannam itu gharama, ya, abadi, kekal selama-lamanya. Kami tidak kuat dengan azab seperti itu. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan jahannam adalah merupakan seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Allah ajarkan kita untuk berlindung dari tempat terburuk tersebut. Dan ibadur rahman merasa takut terhadap nerakanya Allah bukan orang-orang yang banyak maksiatnya, jarang ibadahnya, tidak. Ibadur rahman adalah orang yang dengan gigih mereka beramal, dengan gigih mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, tapi mereka masih takut masuk ke dalam nerakanya Allah. Bandingkan dengan diri kita hari ini, amalan sedikit, maksiat jalan, tapi kita tidak pernah takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 60, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan, yang sudah melakukan apa-apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan baik. Mereka sudah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka masih bergetar, hati-hati mereka masih takut kepada Allah, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap detik yang mereka lakukan di atas dunia. Jadi ciri-ciri ibadur rahman itu bukan mereka yang bermaksiat terus mereka takut. Ya, ini sudah biasa. Orang bermaksiat takut itu sudah biasa. Ibadur rahman cirinya adalah mereka taat kepada Allah, mereka tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, tapi hatinya masih saja khawatir kok ada kesalahan-kesalahan yang membuat mereka terjatuh, dihukum di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menanyakan ayat ini, karena di ayat ini tidak disebutkan amalan baik. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan, lalu hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang ini ya Rasulullah? Apakah orang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang senantiasa sudah melakukan kemaksiatan yang banyak, lalu mereka takut kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kallah. Justru sebaliknya, bukan orang itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbalallahu minhum. Mereka adalah orang-orang alladzina yasumun, banyak puasanya, wa yusallun, banyak salatnya, wa yatasaddaqun, bahkan mereka keluarkan hartanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hati mereka masih saja takut, yakhafuna alla tuqbal minhum, khawatir semua yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Hasan Al-Basri, perkataan yang sangat patut untuk kita renungkan, perkataan yang sangat menampar diri kita.
Kata Hasan Al-Basri apa? Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Thumma tala Hasan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Kata Hasan Al-Basri, sebuah perkataan yang betul-betul menampar kita dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Kata Hasan Al-Basri, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu terkumpul di dalam hatinya dua, yaitu mereka ihsan, senantiasa melakukan amalan-amalan baik, tetapi mereka masih saja takut amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafik, kata Hasan Al-Basri, orang-orang munafik adalah jama'a isaatan wa amnan. Orang munafik mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi hatinya tetap saja tenang-tenang saja, tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah yang hatinya selalu merasa takut kepada Allah, bahkan sekalipun kalau mereka sudah melakukan amalan yang baik. Ini baru orang yang beriman. Ya, kita bisa nilai diri kita hari ini. Apakah kita seperti orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, sudah banyak amal baiknya tapi masih takut? Atau justru kita orang munafik yang amalannya sedikit, maksiatnya banyak, tetapi merasa aman-aman saja? Atau kita menciptakan golongan yang ketiga? Golongan yang ketiga, amalnya banyak tapi merasa senang dengan amalnya. Kau bola banyak amalan boh. Ya, silahkan nilai diri kita masing-masing dan bersifatlah dengan sifat hamba Allah, yaitu mereka selalu merasa takut kepada Allah, bahkan di saat amalan mereka sudah banyak mereka lakukan. Dan jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian ucapan ibadur rahman, nah kita percepat ucapan ibadur rahman. Kemudian Rabbana srif anna adzab jahannam, ya doa mereka selalu berdoa. Ini juga merupakan upaya kita, ya merupakan upaya kita dengan selalu memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan yang menyampaikan kita ke dalam surga, dan berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari keburukan-keburukan yang bisa mencampakkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Tapi tidak hanya minta masuk surga tapi kita malas-malaskan, tidak. Nabi ajarkan, kemudian wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami juga minta kepadamu untuk dimudahkan jalan-jalan yang mendekatkan kami ke dalam surgamu ya Allah, baik itu secara perkataan ataupun amalan. Minta surganya, minta dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan stop sampai minta surga. Tiap kita berdoa, alhamdulillah rajin doanya, ya Allah masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari neraka. Masya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min adzabin nar. Mintanya lain rancak, tapi amalan untuk masuk surga tidak dilakukan. Amalan yang menjauhkan dari neraka tidak kita tinggalkan. Bagaimana ceritanya? Lalu kemudian kita katakan Allah tidak mengabulkan doa kita? Ya, maka doa yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga, untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, kemudian aku pun meminta jalan-jalan yang bisa mendekatkanku kepada surga tersebut, baik perkataan ataupun amalan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kami pun memohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari nerakamu dan juga dijauhkan dari jalan-jalan yang bisa mendekatkan kami ke dalam nerakamu. Karena sesungguhnya azab neraka gharama, kekal abadi, dan kita tidak akan kuat. Walaupun kita orang yang beriman, kita sudah belajar tauhid, kita tahu orang yang bertauhid itu tetap akan masuk di akhir-akhirnya nanti, tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diazab dulu di dalam neraka,
Tapi hati-hati, azab neraka itu kita tidak akan sanggup, bahkan sedetik pun kita tidak akan sanggup di dalam neraka. Bahkan sedetik pun kita tidak akan sanggup di dalam neraka. Dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ya buruknya keadaan dalam neraka. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan ya azab paling ringan di dalam neraka adalah azab yang ketika Nabi SAW minta diringankan untuk pamannya Abu Talib, yang kelak dia akan diberi azab berupa menginjak ya memakai sendal yang terbuat dari bara api neraka. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW, sendalnya tersebut tidak dimakar dalam neraka, hanya memakai sendal dari bara api neraka. Dan ketika dia memakainya, kata Nabi SAW, yaghli minha dima'uhum, mendidih otak mereka. Ketika mereka memakai, bayangkan kita pakainya di telapak kaki, tapi yang mendidih otak kita, sepanas apa tempat tersebut? Ini baru bara apinya saja. Dan kita tidak mati pula sayangnya. Kok lain mati pula kita dicampakkan ke dalam neraka itu, sudah tu mati, alhamdulillah, selesai perkara. Di dunia kita dilempar, mati, kita selesai. Tetapi sayangnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panas yang begitu dahsyatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairahu liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka melepuh, setiap kali daging mereka rontok dengan panasnya neraka, baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab, kami langsung ganti dengan daging yang baru, kami langsung ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang tak ada henti-hentinya, gharama, selama-lamanya. Takkan talok adik kita merasakan azab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersifat dengan sifat ibadur rahman. Alhamdulillah kita selesaikan 3. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, yaitu yamshuna 'alal ardi hauna. Hendaklah kita tawadu ketika kita berjalan di atas bumi. Bukan hanya tawaduknya manusia, bukan hanya sekedar tawaduknya manusia, tapi juga tawaduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian hendaklah kita juga senantiasa mendirikan solat malam, dan ini adalah ciri-ciri ibadur rahman. Kemudian dengan ketaatan tersebut, hendaklah senantiasa kita tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.